Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kemal Surya sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-20 Juni 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti 2 interval ke depan, dan kali ini kita akan mengambil tema dengan sirine ambulan, ayo beri jalan ya. Ada narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Yang pertama ini sudah ada di samping saya, Pak Agus Yudianto. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bung Komar. Selamat siang pendengar Madani. Iya, nampaknya namanya sama Agusnya dengan yang di depan saya. Ya, nama Agus sangat populer ya namanya. Iya, oke, juga di samping ada ini Pak Warsito selaku driver Rumah Sakit Aisyah, driver ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Warsito. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang pendengar Madani. Kabarnya baik deh Pak. Baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Iya, oke, baik. Ada 2 tokoh kita yang hadir di kesempatan hari ini dari Rumah Sakit Aisyah yang namanya sudah tidak asing, sudah familiar tentu di Rumah Sakit Aisyah. Ada Pak Warsito dan Pak Agus Yudianto. Agus ini selaku PJ ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Pak ya? Iya. Oke, nah Pak, kali ini kita mengambil tema dengan sirene ambulan, ayo beri jalan. Nah, mengapa mengambil tema ini? Apakah selama ini ada masalah begitu Pak, ambulan lewat dari beri jalan itu? Iya. Iya, terima kasih Bung Komar. Tema ini kita angkat dan kebetulan kami selaku penanggung jawab dan juga driver di Aisyah, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, yang sebetulnya para pengguna jalan itu sebetulnya sudah sangat-sangat banyak yang sudah sangat sadar, mengerti bahwa suara sirine ambulan itu mendapatkan prioritas yang utama. Tapi ada beberapa memang yang bukannya tidak mengerti, tapi mungkin karena satu dan lain hal, jadi akhirnya mungkin belum bisa memberi jalannya. Oh gitu ya. Ya, apakah sirine ambulan itu ada kode apa macam-macam Pak? Misalnya kalau mau ngangkat, membawa jenazah seperti ini, membawa pasien seperti ini, atau sama begitu bunyinya? Iya, untuk jenis suara sirine memang ada dibedakan. Ada yang umum di sini kita pakai di Indonesia khususnya Bojonegoro juga ini ada 4. Iya, iya. Jadi bisa saya sampaikan mungkin untuk sirine yang suaranya seperti kereta api, palang pintu kereta api, itu pada saat ambulan itu melakukan penjemputan pasien. Terus yang berikutnya sirine yang panjang, intervalnya panjang, itu untuk pengangkutan jenazah. Sedangkan sirine dengan bunyi yang cepat, itu mengantar pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit. Iya, tentu ternyata ada beda-beda Pak ya bunyi sirene ya. Tapi kadang kita sebagai masyarakat awam ya tahunya suaranya itu aja gitu. Dibedakan. Itu ternyata berbeda. Seorang driver tentu juga harus tahu gitu ya Pak ya. Betul. Jangan sampai nanti membunyikannya salah begitu ya. Oke, nah Pak Warsito ini selaku driver Rumah Sakit Aisyah ya. Nah ini sudah berapa lama Pak Anda bekerja di Rumah Sakit Aisyah ini sebagai driver ini? Terima kasih. Insya Allah 30 tahun. Wah, luar biasa, sudah lama ini. Sudah sangat pengalaman Pak ya. Nah, ketika Pak Warsito ini menjadi driver di Rumah Sakit Aisyah yang pertama Pak, ketika mungkin ada pengalaman menarik itu, atau pengalaman ketika pertama mengangkut jenazah itu, ada perasaan bagaimana gitu Pak? Karena saya pernah mengalami ketika bibi saya itu meninggal. Ketika itu saya baru lulus SMA Pak, tahun 91 itu ya. Saya yang harus menemani di ambulan itu. Wah, takutnya luar biasa. Bagaimana? Ini apakah juga pernah terjadi dialami oleh Pak Warsito ketika mengangkut jenazah yang pertama? Ya, terima kasih. Sebetulnya manusiawi aja Pak. Ketika awal pertama kita dapat pekerjaan tugas di ambulan,
ya awalnya masih terasa terbawa sampai rumah, perasaan yang macam-macam, Iya. seperti ya nyuwun sewu ada bau di kita seperti jenazah yang kita angkut. Namanya orang sakit kan ya, di rumah sakit berhari-hari kan tetap membawa dampak, mungkin mandinya cuma di sini jadi ada agak bau sedikit tapi baunya bukan bau yang menyengat, enggak Pak. Itulah perasaan, kadang-kadang terbawa sampai rumah awal-awalnya Gitu ya. ya, tapi sekarang ya sudah biasa Pak. Biasa gitu ya. Oke, baik. Nah, apakah Pak Wardiono memiliki pelatihan khusus ya untuk menangani keadaan darurat selama perjalanan itu? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus gitu Pak dari driver rumah sakit ini? Iya, terima kasih. Sebetulnya driver ambulan itu kan harus ada kelengkapan untuk pelatihan. Ya. Jadi di situ kita setengahnya diwajibkan punya sertifikat. Kebetulan saya pernah pelatihan dan mendapat sertifikat itu di Surabaya. Di situ kan kita harus juga punya pengalaman membantu untuk penanganan si pasien, seperti membantu dalam keadaan kritis. Ada ilmu RCP namanya, dan beberapa mungkin ilmu yang harus kita terima, seperti radiomedik kita harus bisa orari. Beberapa hal yang perlu kita kuasai juga Pak. Iya. Oke, baik. Luar biasa tadi yang memang seorang driver ambulan rumah sakit itu juga ada pelatihan khusus begitu Pak ya, yang harus diikuti begitu Pak ya. Nah, ketika selama ini apakah pernah ada masalah Pak ketika Pak Warsito itu membawa pasien lewat ambulan itu di jalan, apa pernah mengalami kendala gitu? Ya, pernah Pak. Selama di ambulan, yang saya katakan tadi 30 tahun kurang lebih, saya membawa pasien pernah meninggal di jalan 4 kali Pak. Tapi memang risiko itu sudah kita jelaskan ke keluarga, risiko terkecil terbesar di jalan. Tapi karena keluarga sudah menerima dan bisa menerima kalau ada apa-apa, ya kita berangkatkan. Ternyata 4 kali itu selama 30 tahun saya rasakan 4 kali terjadi itu, ya di Babat sekali, di Lamongan 2 kali, di Kota Gresik sekali, itu Pak yang saya ingat. Iya. Apakah ketika Anda membawa pasien yang meninggal di jalan, apakah ada perasaan bersalah atau perasaan bagaimana begitu Pak? Kalau perasaan tetap ada Pak. Oh gitu ya? Iya, kita takut juga sama keluarga. Ada Pak, ada perasaan. Iya, jadi ada perasaan takut ya, seperti takut ketika berhadapan dengan mic seperti ini Pak. Oke, baik Pak Agus, mungkin kembali saya ke Pak Agus. Apakah ada prosedur yang harus diikuti ya ketika kita membutuhkan ambulan di rumah sakit Aisyah ini? Kira-kira tahapannya seperti apa? Itu ketika ada pasien yang harus diambil, atau misalnya pasien yang akan rujukan ke rumah sakit lain begitu, apakah ada prosedur, ada hal-hal yang harus dilalui itu seperti apa itu? Iya, terima kasih Bu. Untuk masyarakat atau warga Bojonegoro misalnya, atau pasien yang ingin menghubungi atau membutuhkan ambulan armada Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, bisa menghubungi call center di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro di 118, nanti akan tersambung. Di situ nanti juga akan tersambung dengan perawat UGD, sehingga keluhan apapun yang ada disampaikan. Begitu kita berangkat, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya yang akan diperlukan pada saat kita menjemput pasien tersebut. Jadi monggo sewaktu-waktu bisa, karena kita juga melayani armada pengambilan jemput pasien juga untuk menuju ke Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Prosedurnya berarti harus menghubungi di call center IGD gitu ya. Oke. Nah, apakah ada biaya atau persyaratan khusus yang perlu dipenuhi untuk menggunakan layanan ambulan di Rumah Sakit Aisyah ini Pak? Iya. Untuk biaya kita manajemen yang lebih
lebih paham, lebih mengetahui. Ya. Tapi selama ada permintaan, kita tetap utamakan dahulu adalah sistem penjemputannya. Oh gitu ya. Kalau biaya mungkin lebih manajemen yang akan lebih mengetahui. Gitu ya. Oke Pak. Di rumah sakit Aisyah sendiri ada berapa driver? Jangan-jangan nanti tinggal Pak Warsito nanti ada pasien yang harus diantar gitu. Oke Pak Warsito, kira-kira ada berapa nih jumlahnya? 5 kawan, Pak. Ada 5 ya. Berarti juga ada 5 mobil ambulan atau lebih itu jumlahnya? Mobilnya 6 ambulan. 6 ambulan ya. Oke, berarti sudah masih ada yang standby di rumah sakit Aisyah ya. Saya khawatir kalau nanti Pak Warsito ke sini tiba-tiba ada telepon mendadak untuk mengantarkan pasien gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, menarik sekali perbincangan kita, bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kita mengambil tema terkait tentang sirena ambulan, ayo beri jalan, karena masyarakat harus paham, masyarakat harus tahu bagaimana ya ketika ada ambulan lewat, kita harus seperti di negara lain itu kan minggir Pak, tapi kadang di sini malah ogah gitu ya. Apakah Pak Warsito pernah memiliki pengalaman seperti itu? Padahal Pak Warsito harus cepat mengantarkan pasien ini, ternyata ada di depan itu mobil yang tidak mau minggir itu. Ya, beberapa kali ya tetap ada, Pak. Gitu ya. Karena kondisional manusiawi juga, seperti yang dikatakan Pak Agus Yulianto tadi. Mungkin dia sudah dengar, dia sudah tahu, tapi alhamdulillah mungkin karena sesuatu dia agak lambat untuk segera menghindari ambulan, itu tetap ada, Pak. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke, baik pendengar pecinta Madani, nanti kita akan lanjutkan, kita akan break dulu. Baik insan Madani dimanapun Anda kembali bersama dengan bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Pak Agus Yulianto selaku PJ pelayanan ambulan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan ada Pak Warsito selaku driver ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Sudah 30 tahun ini bekerja ya. Luar biasa lamanya. Ini juga Pak Agus. Nah, Pak Agus, tadi kita sudah banyak ya membicarakan terkait tentang prosedur atau pelayanan ambulan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini. Lalu kira-kira berapa lama ya waktu respon yang diharapkan dari ambulan setelah menerima panggilan darurat diterima Pak? Kira-kira ketika ada pasien menelpon untuk segera diantar ambulan itu, kira-kira responnya butuh berapa lama gitu? 30 menit atau berapa gitu Pak? Iya. Atau secepatnya gitu? Iya. Ya, kalau dari kami sebetulnya istilah secepatnya itu yang paling luar biasa sebetulnya. Karena segala sesuatunya perlu kita persiapkan, makanya di awal misalkan ada call center atau yang masuk melalui IGD tadi disampaikan keluhannya apa, persiapan yang akan kita lakukan dengan sistem penjemputan dengan perawat itu tadi sudah siap tersedia. Secepatnya itu dalam kata arti yang sangat-sangat kita usahakan semaksimal mungkin supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Jadi pernah ini kita melakukan kemarin baru 2 hari kita mendapatkan panggilan, UGD siap, kita berangkat dalam perjalanan kurang lebih di sekitar Banjarsari. Dan di waktu itu dimeniti oleh perawat. Ada kebetulan kita dengan 2 perawat, kita sampai di tujuan kurang lebih 5 menit. Luar biasa ini ya. Sebagai pelayanan dari Rumah Sakit Aisyah lewat ambulan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik ya, termasuk untuk pelayanan di Rumah Sakit Aisyah ini. Kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Baik pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan, tentu di 08 2339 947707 ya. Ya, ini nampaknya ada yang masuk, ada Mas Amin ya, dari Mas Amin ya. Oke Mas Amin di Kedung Adem, selamat Mas Kemang. Oke, selamat kembali. Juga Mas Agus dan Mas Warsito. Wah, ini Mas Amin menyapa ini dari Kedung Adem.
saya juga sebagai mobil pribadi sangat setuju dengan adanya sirene mobil ambulan. Asal benar pasien itu betul-betul darurat. Dan saya mengajak semua driver di jalan, jika ada ambulan lewat, berilah jalan karena tanda sirene betul-betul untuk menyelamatkan saudara kita. Itu saja katanya. Oke, ini aja sebuah penguatan ini, himbauan. Silakan mungkin bisa ditanggapi, Pak. Iya. Terima kasih untuk kami sampaikan pada Mas Amin. Amin di Gedung Mas Adem. Amin di Gedung Adem yang sudah berpartisipasi dan juga sangat support dengan adanya suara sirine ambulan ini. Yang mana memang ambulan adalah salah satu kendaraan yang diprioritaskan setelah kendaraan damkar. Jadi kita selaku pembawa ambulan, kita tidak akan mungkin hanya sekedar katakanlah mungkin tidak membawa pasien tapi kita membunyikan, itu juga tidak, karena secara aturan itu tidak dibolehkan. Jadi kita betul-betul memang kalau membunyikan sirine berarti memang betul-betul kita sedang membawa pasien. Terima kasih Mas Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Amin yang ada di Gedung Adem. Mungkin kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan masih kami nantikan di 0823 di 0823 3994 7707 ya. Oke, berikut ini juga ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat dari Ahmad di Kecamatan Kota ya. Izin mau tanya bagaimana tips agar sopir ambulan tidak mengantuk. Iya, ini Pak Warsito yang kena ini. Pernah nggak Pak Warsito ketika sedang nyopir ambulan tuh ngantuk gitu ya? Kembali lagi saya jawab, ini sebuah alasan sebetulnya manusiawi, Pak. Tapi kita ya punya tip untuk seperti itu punya. Kalau saya pribadi itu biasanya untuk mengalahkan ngantuk itu camilan, Pak. Karena gitu ya? kopi itu tidak ada efek, Pak. Oh, Dan gitu. kita tidak mungkin berhenti untuk ngopi. Jadi ya kita bawa camilan itu jaga-jaga kalau ketika memang kita agak-agak capek dan datang rasa ngantuk. Iya, Begitu Mas Ahmad. Iya, oke. Biasanya kan ada juga sering ya kita melihat atau misalnya mendengar di pemberitaan itu adanya ambulan mengalami kecelakaan karena sopirnya ngantuk gitu. Ini kan sering kita mendengar informasi itu ya. Nah, untuk perawatan ambulan ini bagaimana agar armadanya tetap optimal di Rumah Sakit Aisyah? Apakah dilakukan perawatan secara berkala begitu, Pak? Berapa bulan atau berapa tahun itu harus dilakukan peremajaan? Iya. Untuk maintenance atau perawatan armada kami, kita setiap hari melakukan kalau semacam kebersihan itu kita lakukan setiap hari. Dan untuk perawatan kita sudah lakukan secara berkala, dalam arti misalkan seperti ganti oli dan lain sebagainya itu kan sudah terjadwal. Terus untuk lain-lain itu kita juga ada jadwalnya, dalam arti memang sudah terschedule. Misalkan penggantian ban atau apa itu kan juga kita melihat kondisi kalau memang sudah. Jadi kita betul-betul memaintenance setiap waktu. Setiap waktu ya. Lalu jangan sampai nanti di tengah jalan mengalami rusak, misalnya mengantarkan jenazah gitu ya. Iya. Atau pasien yang harus cepat dibawa ke rujukan. Selama ini kita berusaha untuk armada itu selalu siap untuk di jalan. Di jalan. Seminim mungkin ada kerusakan. Ya, itu, kalau namanya kerusakan itu sudah mungkin ya kita ada, tapi minimal kalau kita sudah memaintenance kerusakan itu akan minim. Oh gitu ya. Dan sejauh ini alhamdulillah bila ada kejadian mungkin itu sangat prosentasenya sangat kecil sekali. Iya, oke baik, terima kasih ini ya. Juga Pak Warsito ini ada yang menanggapi Pak ini yang mendengarkan di streaming Madani FM mengatakan suaranya kok mirip pelawak Kirun. Oh keponakannya. Iya, kapan-kapan kita tanggapan. Iya, oke baik. Baik ini Pak Widodo yang ada di Mekah ini Pak mendengarkan. Ya di Tanah Suci Mekah lewat streaming. Sangat setuju para sopir memberi kesempatan kepada ambulan yang membunyikan sirene dan lampu isyarat
agar melintas terlebih dahulu. Semoga sopir dan warga Bojonegoro atau yang terjangkau oleh Radio Madani FM memahami gitu ya. Oke. Oke, yang berwenang untuk memberi pemahaman kepada yang mengajukan perpanjangan SIM baru. Ini mungkin. Iya. Ya. Oke, baik Pak Widodo. Maksudnya. Oke, silakan. Ini Pak Widodo ini berada di Tanah Suci Mekah, yang menjalani ibadah lewat KPI Madani. Ini juga masuk tadi sambil mendengarkan. Juga salam buat semuanya yang tergabung di KPI Masyarakat Madani di Tanah Suci Mekah. Terima kasih Pak Widodo. Alhamdulillah. Assalamualaikum, sehingga masih bisa berkomunikasi melalui Madani FM. Semoga sehat selalu dalam menjalankan ibadah hajinya di sana. Ya. Terima kasih atas atensinya, sehingga memberikan support pada kami agar para pengguna jalan yang lain bisa memberikan jalan apabila ambulan menyalakan sirenenya. Iya. Dan mungkin betul yang disampaikan Pak Widodo bahwa bisa dilakukan semacam edukasi melalui pada saat perpanjangan SIM atau mungkin pada saat event-event apalah, mungkin seperti itu bisa mengedukasi kepada warga atau masyarakat sehingga kita betul-betul pada saat ambulan berbunyi sirine adalah prioritas di jalan. Iya. Begitu, terima kasih. Jadi pemahaman kepada masyarakat ya, sehingga ketika ada sirine ambulan itu tidak malah ogah-ogahan gitu ya. Padahal mereka ini butuh cepat untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo di Tanah Suci Mekah yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, atau mungkin Anda bisa menyampaikan informasi-informasi lain ya, atau yang kaitannya dengan ini tentu di layanan yang sudah kami sediakan ya. Tadi juga Pak Widodo masuk menyampaikan tentang kepulangan jamaah haji ya, besok untuk kloter 3 pada hari Ahad 23 Juni 2024 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, tepat di Pendopo Malopati, Pemkab Bojonegoro. Nah, ini untuk kloter 3 ya, yang disampaikan oleh Pak Widodo di kesempatan hari ini. Baik, terima kasih. Ya, kloter 3 ini ya, yang sudah disampaikan Pak Widodo. Baik, terima kasih juga informasinya, dan yang lain masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Ada Pak Agus Yulianto selaku PJ Pelayanan Ambulan Rumah Sakit Aisyah, dan Pak Warsito yang merupakan driver ambulan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang sudah bekerja tidak pendek, tapi sudah lama sekali gitu Mas, dan syarat pengalaman gitu, mungkin seniornya driver Rumah Sakit Aisyah ini. Gitu ya. Oke, baik. Pak, kira-kira di ambulan Rumah Sakit Aisyah itu juga disediakan layanan darurat, misalnya ketika ada orang yang misalnya sakit yang butuh pertolongan, ketika di ambulan itu ada alat-alat untuk melengkapi itu, Pak? Iya, untuk ambulan yang kita gunakan itu ada semacam 2 jenis ambulan. Yang pertama ambulan untuk penjemputan, dan biasanya ada peralatan khusus yang melekat di dalam ambulan tersebut, diantaranya semacam kayak ventilator, O2 itu pasti, sama yang itu untuk RJO juga ada. Jadi memang dibutuhkan sewaktu-waktu, itu ada di ambulan apabila dibutuhkan pada saat di perjalanan bisa dipakai, digunakan. Oh gitu ya. Iya. Oke, Pak Warsito, kira-kira apakah ada hal khusus yang biasa Anda lakukan untuk membuat pasien atau keluarga merasa lebih nyaman selama perjalanan di ambulan itu, Pak? Apakah ada cara yang biasanya Anda lakukan, misalnya mungkin ramah terhadap keluarga pasien atau bagaimana? Apakah ada cara-cara gitu ya? Saya senang kalau disopiri Pak Warsito gitu. Ada nggak, Pak? Ya, sebetulnya itu kan cuman
siasat aja. Jadi kalau saya pribadi mungkin untuk rekan-rekan juga bisa dilakukan lah. Kita tetap bercerita mengikuti suasana hati mereka, Pak. Jadi ketika kita sekali dua kali bertanya, mereka respon dan mereka ngejak cerita, ya kita tetap memberi support terus, semangat terus untuk bercerita. Gitu ya. Tapi ketika orangnya memang jenis pendiam, Pak, kita ya tinggi mental mawon. Gitu ya. Ya kita juga memberi semangat. Tapi saya mengurangi bahasa sabar, Pak, karena nanti saya dibilang sampai iso ngomong sabar. Tapi Seperti itu kan kita nanti malah nggak nyaman, Pak. Ya. gitu ya. Orang kalau kita support dengan bahasa sabar kita malah jadi sehingga ketika mereka menangis, justru saya pakai siasat nangislah Bu, nangislah Mas. Kalau memang itu biar lego hati, biasanya gitu kita. Jadi kalau menangis kan biasanya agak berkurang, Pak, beban. Gitu ya. Jadi kalau dilarang, saya takut malah terbebani terus. Iya. Ya cerita-cerita itu ya kita mengikuti aja, Pak, maunya atau beliaunya menghendaki gimana ya kita ikuti gitu aja, Pak. Iya. Biar enak dan tenang. Gitu ya. Nah, apakah juga punya pengalaman ketika Pak Warsito mengantarkan jenazah? Biasanya kan selalu diiringi dengan ketika tiba di rumah duka itu kan dengan tangisan dan lain sebagainya. Apakah pernah ikut terharu, ikut menangis gitu, Pak? Ya, sekali lagi kembali bahasa manusiawi Gitu. dan saya ini jenis agak yang memang cengeng, Pak. Oh, gitu ya. Kalau ada yang terharu mengharukan seperti anak kecil 4 tahun 5 tahun meninggal mendadak, Iya, iya. itu saya juga ikut. Terus ibu yang meninggalkan seorang bayi, seorang anak masih balita 5 tahun TK, saya kadang melihat anaknya itu juga ikut meneteskan air mata, Pak. Oh, gitu ya. Ya itu bukan air mata buaya, Pak. Memang perasaan saya terharu dan saya terbawa. Ya seperti itu, Pak. Karena kita bekerja sama, kita berhubungan kerjaan ini kan sama orang susah. Iya. Ya orang yang kena musibah, kena cobaan, ujian, yang banyak menangisnya daripada tertawa. Jadi ya kita tetap, Pak, kadang-kadang terbawa perasaan itu. Iya, oke baik. Insan Madani dimanapun Anda, nanti kita akan lanjutkan. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio, jangan kemana-mana. Saya Mas Surya masih temani Anda di Bincang-Bincang Sehat Madani. Dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat. Bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, tentu acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Kamis ya. Anda bisa ikuti Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan kali ini kita mengambil tema tentang datang sirene ambulan ya. Tentu kita harus beri jalan gitu ya. Oke baik, ada Pak Agus Yulianto selaku PJ Pelayanan Ambulan Rumah Sakit Aisyah dan Pak Warsito selaku Direktur Rumah Sakit Ambulan Rumah Sakit Aisyah. Nah, Pak, ini ada yang masuk tadi menyampaikan, misalnya dibutuhkan, apakah supir wajib bisa melakukan RJPU? Oh iya, ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Ahmad ya, dari kota. Memang di Rumah Sakit Aisyah, driver ambulan kita itu dibekali dengan pelatihan dasar BHD, bantuan hidup dasar, diantaranya itu adalah RJPU. RJPU itu dari resusitasi jantung, paru, dan otak koma. Jadi minimal bila dibutuhkan membantu pelaksanaan RJPU, karena biasanya di dalam ambulan itu akan tetap ada dari petugas medis atau perawat, sehingga kita bisa membantu pelaksanaan RJPU bila dibutuhkan. Gitu ya. Oke, baik. Pak Warsito, kira-kira apakah ada cara untuk mengelola waktu perjalanan agar dapat
sampai ke tujuan secepat mungkin begitu Pak ya, ketika mungkin Anda harus melakukan rujukan ke rumah sakit atau pasien dari rumah ke rumah sakit itu, apakah ada tip-tip tersendiri yang bisa Anda lakukan supaya cepat ke tempat tujuan Pak? Terima kasih kembali. Oh ya, Bung Komang ya. Iya. Baru ingat. Iya. Tip-tip khususnya, ya kita mungkin pernah mempelajari jalur-jalur kalau ke Surabaya, Iya. jam-jam yang rawan, ketika kepulangan karyawan pabrik, karyawan mungkin plaza, kita punya jalur yang memang agak lancar selain jalur umum. Kalau di Bojonegoro kita juga sudah pelajari jam-jam ramai ketika kita mau masuk kota, dari barat kota mau masuk kota, seperti di Jalan Raja Besi itu mesti rawan, kita harus cari jalur lain, ya seperti itu Bang Komang. Iya. Tapi dengan bantuan sirine, nampaknya saudara-saudara kita pemakai jalan juga sudah banyak yang paham. paham dan memberi jalan kok. Apalagi armada seperti truk dan bis yang besar-besar itu malah paham kalau kita memang butuh waktu dan segera sampai tempat. Oh gitu ya. Berarti ini tentu perlu untuk kita sosialisasikan, karena memang ada yang memang sudah paham memberikan jalan, tapi ada juga yang masih bandel gitu ya. Makanya seperti yang disampaikan Pak Widodo tadi, agar ketika perpanjangan SIM ini perlu untuk ada pembekalan khusus, termasuk seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi. Nah, kira-kira ada nggak ya, bagaimana Anda untuk memastikan keselamatan pasien selama berjalan di rumah sakit itu ya, Pak Warsito? Kira-kira untuk memastikan pasien itu bisa cepat bisa selamat sampai ke rumah sakit, karena mungkin suka ada yang sudah sangat darurat dan butuh untuk segera mendapatkan pertolongan. Nah ini bagaimana? Apakah langsung membuat tapi membahayakan atau bagaimana Pak? Ya kita tetap usahakan cepat, tapi tidak mengurangi insya Allah rasa nyaman, apalagi aman. Kita usaha semaksimal mungkin, semampu kita, tapi kita tidak akan bisa melalaikan atau mungkin kita melupakan bahwa di jalan juga ada yang membutuhkan, mungkin mereka juga butuh untuk jalan. Jadi kita tidak bisa bahasanya kita terus agak-agak ngawur, enggak Pak. Tapi kalau memang kita bisa usahakan Pak Komang, kita tetap berusaha semampu kita dengan bantuan fasilitas sirine dan rotari itu. Kita agaknya beda dengan kita bawa mobil biasa, tetap kita bisa mengusahakan. Oke, baik. Nah Pak, sudah 30 tahun Bapak bekerja sebagai driver di Rumah Sakit Aisyah. Kira-kira ada suka dukanya Pak? Mungkin bisa disampaikan, ada sukanya apa, dukanya apa ketika menjadi driver di rumah sakit? Ini biar didengar Pak. Karena 30 tahun, enggak waktu yang pendek Pak. Iya betul. Yang namanya suka dan duka itu juga sampai lupa Pak. Iya. Ya pernah suka, pernah merasa duka juga suka, ya ada Pak. Ketika kita melayani sudah maksimal, sudah semampu kita kadang-kadang mereka merasa kurang nyaman. Kadang-kadang ada yang sudah merasa nyaman, yang kita rasakan bahagia itu ketika mereka mengucapkan terima kasih. Baik. Pak Warsito, nanti kita lanjutkan. Menarik. Kita akan break dulu untuk kita kumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Dan baru saja dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali bersama dengan bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Tadi perbincangan kita sempat terputus ya karena harus dikumandangkan adzan asyar.
Pak Warsito selaku driver tadi menyampaikan ada suka duka begitu Pak. Mungkin bisa disambung kembali Pak. Tampaknya sangat menarik apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Mas Komang. Kembali bahwasannya 30 tahun bukan waktu yang pendek. Ya. Suka dan duka sampai memang kelupaan kita. Ya karena ketika kita ada duka dan suka ya tidak terasa, Begitu. biasa saja. Iya, gitu ya. Oke, baik. Mungkin Pak Agus sekarang waktunya sudah sangat terbatas Pak ini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau mungkin ada informasi-informasi menarik begitu yang ingin disampaikan kepada pendengar semuanya di Rumah Sakit AISYA ini. Terima kasih Bung Komang. Ingin menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Warsito, semacam kesan dan suka duka apa ya istilahnya. Kesan menarik bagi saya pribadi, kesan yang menarik, pengalaman yang sangat berharga. Baru saja kita mengikuti event internasional pengawalan tim medis KTT WWF ke-10, World Water Forum 10 di Bali bulan kemarin. Iya. Dan kebetulan forum tersebut diikuti oleh kurang lebih sekitar 40 kepala negara. Kita mendapatkan jatah atau istilahnya mengawal presiden dari Sri Lanka dan Hungaria. Dan itu sangat-sangat pengalaman yang sangat berharga bagi saya pribadi, rumah sakit khususnya, karena bisa mewakili Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Dari Jawa Timur ada 3 perwakilan tim medis, sehingga kita di Bali itu bisa istilahnya membuka mini ICU di kamar hotel yang ditempati kepala negara tersebut. Kita mengawal di situ sampai event itu berlangsung dan selesai, kita bisa kembali lagi ke Bojonegoro. Itu pengalaman yang sangat menarik. Baik. Bagi kami. Baik, terima kasih Pak Agus Yulianto dan juga Pak Warsito yang sudah hadir untuk menyampaikan perbincangan kita pada kesempatan hari ini yang telah mengambil tema dengan sirine ambulan, ayo berjalan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.